Terus juga kemarin mohon izin ada beberapa output yang take down untuk kami sempurnakan ya. Jadi ada refreshment ya. Ada refresh beberapa menu. Mas Chandra login aja Mas. Ya, kalau kita masuk ke admin provinsi, kota maupun user Fasiankes, sekarang kita rubah ya metodenya Bapak Ibu. Jadi untuk menu laporan itu sekarang hanya tiga menu, itu rekapitulasi, kemudian standar SDM di puskesmas, sama satu lagi pekerjaan lebih dari satu untuk mengecek tenaga medis yang dia lebih dari satu Fasiankes. Tadi kebetulan tiba-tiba mati lampu, jadi di kantor servernya mati, dia lagi cover ya. Belum ya? Pak keluar. Nah, sekarang Bapak di menu dashboard ya. Kita klik di menu dashboardnya. Klik di menu dashboard. Nanti ada menunya di bawahnya, itu dashboard keadaan SDMK dan dashboard monitoring validasi SDMK. Nah, yang atas ini dashboard 1 sampai 5. Nah, ini baru selesai dashboard 1 ya. Jadi pendekatannya menggunakan cascading. Jadi nanti yang dikeluarkan itu data dari provinsi, Fasiankes, baru detailnya. Nah, bisa dibuka Pak Oji yang keadaan SDMK. Oke, nah di sini bisa dipilih, misalkan Fasiankesnya mau tipenya apa nih? Puskesmas misalkan, kita pilih puskesmas, kemudian tampilkan. Nah, dia akan menampilkan di bawahnya ya, tree di bawahnya. Kalau provinsi berarti nanti yang keluar di bawahnya adalah kapot. Nah, di sini ada 2 grafik. Di atas itu untuk total tenaga di puskesmas per kota ya. Jadi di sini kelihatan dari Jakarta Pusat, Utara, Selatan, Timur, dan Kepulauan Seribu. Ini kan contohnya DKI nih. Mbak Roma izin ya, buat contoh ya. Terus yang bawahnya itu ada data lebih detail. Nah, itu menerangkan cat di atasnya. Kemudian di sebelah kanan itu berdasarkan kategori SDMK. Nah, nanti ini bisa diberi masukan oleh Bapak Ibu, kira-kira perlu ditambahin apa gitu ya. Nah, kalau pengen tahu lebih detail, itu bisa diklik di salah satu kotanya, ambil kita Pak Oji, diklik saja di Jakarta Selatan. Nah, dia akan reload data di bawah lagi di wilayah Jakarta Selatan, dan yang dikeluarkan sesuai tipe ya. Sekarang kita udah milih tuh punya puskesmas, jadi dikeluarkan adalah data di puskesmas. Nah, kita scroll ke bawah, nanti muncul puskesmas yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Nah, seperti itu. Misalnya klik saja di salah satu Cilandak misalnya. Nah, nanti baru detailnya keluar di situ. Tenaganya apa saja. Nah, jadi pendekatannya begitu ya. Dari yang paling global ke yang detail. Dan ini pun nanti kita scroll lagi, Pak Oji.
Nah, nanti di sini untuk setiap jenis itu nanti ada detailnya lagi ya. Mungkin diklik salah satu aja, Pak. Nah, nanti dia akan mengeluarkan detail namanya, siapa sih namanya dan nomor STR serta SIP-nya. Ya, ini keluarnya pop, dicoba di Zoom ini memang nggak kelihatan, tapi bisa dicoba Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya ada data yang miss nih, misalkan di rekap ini keluarnya 4, terus ternyata pas dicek per namanya kok beda gitu. Namanya bukan itu, jumlahnya berbeda. Nah, coba di cross check lagi di dalam data detailnya, berarti data per individunya dicek lagi. Sinkron nggak data pekerjaan dengan STR SIP-nya? Jangan-jangan dia nggak sama gitu, seperti itu. Baik, itu yang pertama. Jadi silahkan Bapak Ibu dieksplor dan jika ada masukan nanti bisa disampaikan setelah yang kedua ya. Ini yang pertama. Jadi ini untuk sebagai yang informasi umum ya, informasi umum keadaan SDMK yang lalu itu sudah tidak pakai karena perhitungannya sudah berbeda. Jadi memang berbeda, ini terbaru. Nah, kemudian yang seru yang kedua nih, dashboard yang kedua yaitu dashboard monitoring validasi SDMK. Dashboard ini merupakan tools untuk membantu, nanti bisa disampaikan ke Kapkota juga ya, membantu Bapak Ibu di provinsi maupun Kapkota memonitor sudah berapa banyak, berapa persen data satu sehat yang diverifikasi oleh Vaskes. Nah, gimana cara makainya? Di sini udah dipilih ya, Provinsi DKI, kemudian kabupatennya. Misalnya kita mau ambil di selatan deh, Barat Selatan. Terus yang tipe Vaskesnya misalnya rumah sakit misalnya. Rumah sakit. Nah, ini informasi minimalnya, jadi bisa paling tidak dikeluarkan adalah provinsi, Kapkota, dan tipe Vaskes. Kenapa harus keluar 3 itu? Karena kalau kita agregasi seluruhnya, itu nanti bisa kurang presisi hasil monitoringnya. Karena bisa saja di setiap tipe Vaskes itu yang rajin puskesmas misalnya, terus rumah sakitnya nggak rajin. Kalau kita gabung, rata-ratanya jadi jelek. Jadi kita keluarkan per tipe. Nah, misalnya di sini kita ambil seluruh rumah sakit ya, nggak usah dipilih jenisnya. Terus kita lihat, klik lihat. Dia akan menghitung rata-rata verifikasi dari seluruh sakit yang ada di Jakarta Selatan. Nah, di sini ada beberapa grafik ya. Jadi yang pertama itu yang berwarna hijau. Ini kalau kita hover yang berwarna hijau, hijaunya yang terverifikasi setiap hari. Ini ada rentangnya ya, setiap tanggal. Kemudian yang berwarna merah itu adalah data yang ditolak. Kemudian biru adalah permintaan baru pada hari. Jadi kalau pas tanggal 1 ada request baru nih dari Namet Nakesnya, minta diverifikasi, dia akan muncul itu yang warna biru. Jadi setiap hari bisa bergerak, dia fluktuatif. Nah, kemudian yang itu yang harus sorot tuh ya, yang kuning ya, yang pending. Nah, kalau kita lihat di sini yang banyak yang mana? Yang hijau, yang merah, biru apa kuning? Kuning. Seperti di pending, belum dikerjain, belum diverifikasi, belum diapa-apain. Nah, jadi di sini kita bisa lihat rata-rata per hari itu
berapa lama. Ini rentangnya kita custom ya Bapak Ibu. Jadi yang terlama itu kalau kita nasional itu ada yang dari mulai menu verifikasi ada sampai sekarang tuh nggak pernah verifikasi. Jadi dia udah 90 hari. Ada. Tapi ini nggak kita keluarin sih. Kita ambil rentang terjauh. Nah, yang terdekatnya itu menit. Jadi ada satu vaskes yang dia rajin banget. Rentang responnya itu hanya sekitar 30 sampai 1 jam setiap record. Nah, ini berarti kan bagus ya. Nah, itu dari mana lihatnya? Rata-ratanya. Dari grafik yang kelima, yang garis. Nah, garis ini menunjukkan rata-rata on. Jadi semakin ke bawah grafiknya, berarti responnya semakin cepat. Jadi kalau di sini yang di atas itu bukan yang bagus, tapi yang jelek. Berarti dia nggak respon, gitu. Semakin bagus, semakin ke sini dia harusnya semakin turun. Jadi nggak ada PR lagi yang dipending nih. Seharusnya grafik yang kuning itu akan berkurang, digantikan dengan yang hijau. Nah, ini kita coba range waktunya maksimal adalah 3 bulan. Itu di mana lihatnya? Di bawah yang sebelah kanan ya, ada pilih Fasiankes, kemudian di bawahnya ada kalendernya. Nah, di situ ada rentangnya. Mau lihat kapan nih? Apa hari ini saja, atau kemarin, atau seminggu terakhir, atau 30 hari terakhir, atau bulan lalu, atau 3 bulan terakhir, atau mau custom. Nah, custom itu pun maksimal adalah 3 bulan terakhir. Nah, cuma di sini defaultnya adalah 1 bulan. Jadi yang keluar di sini sekarang adalah data dari hari ini mundur ke 30 hari yang lalu, 1 bulan yang lalu. Nah, ini bisa dipakai Bapak Ibu untuk memonitoring di vaskesnya apakah sudah rajin atau belum. Nah, misalnya ini sudah di rumah sakit ya, udah ketahuan nih rata-rata rumah sakit ternyata respon waktunya adalah 3 hari. Jadi dari seluruh rumah sakit yang ada di Jakarta Selatan itu rata-rata memverifikasi data itu 3 hari. Butuh waktu 3 hari buat verifikasi. Mungkin dia nelpon orangnya dulu nggak nyambung, terus habis itu di WA dulu nggak nyambung, terus di SMS dulu nggak nyambung, atau gimana ya. Pokoknya dia butuh waktu 3 hari. Nah, supaya lebih presisi lagi, gimana? Kita lihat per rumah sakitnya. Misalnya kita bandingkan di rumah sakit, pilih rumah sakit misalnya Fatmawati misalnya. Oke, misalkan Fatmawati nih. Terus kita klik update lihat dalam sebulan terakhir. Nah, ternyata di itu rata-rata responnya 57 menit. Jadi Fatmawati itu rumah sakitnya rajin. Tapi baru-baru ini banyak yang nggak dikerjain. Makanya responnya turun tapi pendingannya banyak. Jadi load data yang masuk itu semakin banyak karena responnya cepat. Nah, sekarang adalah memaintain supaya ini selaras antara waktu respon yang cepat dengan persen data terverifikasinya. Jangan sampai ini grafik yang rata-rata responnya turun tapi di bagannya itu banyak yang kuning. Nah, harusnya kalau dia udah turun itu dia hijau. Nah, jadi responnya cepat tapi PR-nya banyak. Jadi setiap hari nambah terus request-nya. Nah, seperti itu. Jadi ini yang bisa dipakai oleh Bapak Ibu di provinsi. Coba nanti coba di custom ya di wilayahnya, di vaskesnya. Ini adalah instrumen untuk kita melihat udah sebanyak apa sih yang diverifikasi oleh Fasiankes di satu set SDMK. Jadi ini yang sukses ya. Misal ada yang gagal, kemarin itu harus lapor tetap. Tapi yang sudah masuk ke verifikasi vaskes, yang sudah diverifikasi, dia akan masuk ke dalam monitoring ini secara otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nggak yang bisa dilihat. Nah, ini bisa dilihat nih. Jadi kita bisa lihat performance dari masing-masing Fasiankes di kabupaten kota masing-masing. Jadi seperti itu untuk menu barunya ya. Mungkin ada yang mau disampaikan atau mau menanggapi mungkin? Ya.
Oh nanti. Ya, jadi urutannya ke provinsi dulu, terus nanti kabupaten kota, tipenya dulu. Dia jadi nggak cepet ya, karena kan dia lot satu-satu tuh. Provinsi, kap kota, terus tipe, kalau tipenya ada jenisnya misalkan. Kalau apotek kan dia nggak langsung apotek tuh. Ada sarana kefarmasian dan alkes. Berarti saya dulu baru milih apoteknya. Baru milih range-nya. Nah setelah milih range-nya baru klik tombol lihat. Seperti itu. Ini saya nunggu Mas, jadi saya nyoba ya, sudah Yogyakarta, Bantul, rumah sakit umum, begitu pilih Fasyankes yang keluar semua Faskes masuk. Gitu, enggak rumah sakit doang yang umum. Oh ya, berarti itu filternya Mas. Coba di refresh dulu, dipilihnya tunggu sampai listnya itu ke update. Nah, karena emang ada waktu sih, ada jeda. Defaultnya keluar semua, jadi keluar semua. Kalau udah di filter, nanti dia baru nunggu sebentar, baru nanti dia keluar listnya detail sesuai filter tipe dan jenisnya. Nggak langsung keluar ya, ada loading dulu. Keluar tapi keluarnya malah banyak masa gitu. Banyak. Ini tadi saya kan. Coba cek Mas Chandra. Ini kan jadi rumah sakit semua apotek semua masuk. Coba tipenya diklik lagi Mas. Ini kan rumah. Klik yang lain terus nanti dikembalikan mau dicari. Ya Mas, mungkin bisa itu. Oke Bapak Ibu, mungkin sebelum coba dieksplor, kalau ada yang aneh itu klarifikasi atau ada masukan misalnya ada diperlukan apa gitu, silahkan. Oh iya di laporan, kalau di menu laporan. Ya. Oh itu nanti dikembangin lagi. Jadi nanti kalau udah jadi dikeluarin lagi. Ya, kita menyesuaikan dengan perhitungan yang baru. Karena itu harus diupdate sama yang STRSIP itu. Itu mengikuti kebijakan yang baru soalnya. Akan mengikuti PP. Ya. Ya nanti itu dikembangin lagi. Tenang, ini buat mengganti itu biar nggak hilang kita ganti ini gitu. Kan sekarang isunya adalah data satu sehat itu ke monitor nggak sih? Siapa yang bisa monitor itu kan kita nggak tahu kan? Kemarin nanya kan, ini lihatnya dari mana? Dari sini. Jadi lihatnya dari sini nih. Ya, Pak Timur mungkin ada mau disampaikan, silakan Pak. Izin Bapak Ibu, ini juga termasuk peran dinas provinsi dan kabupaten kota terlibat dalam karena kan izin buat nanti SIP itu kan nggak perlu lagi rekomendasi dinas di PTSP. Nah, ini di secara elektronik disinilah peran dinas kabupaten kota dan provinsi sehingga udah ada by system. Jadi nggak perlu lagi mengupload surat rekomendasi. Kita gantikan dengan adanya monitoring ini berarti teman-teman Kap Kota sudah bisa melihat Pasyankes di bawahnya dan lain-lainnya gitu. Mungkin itu Mas Adit, seperti itu ya. Jadi perannya dinas di sistem ini. Ya, terima kasih Pak Timur. Jadi mungkin yang kemarin yang disampaikan Pak Timur, kita mencoba untuk membuat ini untuk membantu Bapak Ibu. Ada yang sudah menemukan kendala mungkin? Atau dirasa tidak sesuai misalnya? Pegawai Dinkesnya sendiri misalnya, Dinkes Provinsi gitu.
jenisnya udah bener, kan keluarnya bener tuh ya. Gue nggak tahu sih kalau cara farmasi itu keluarnya apotek itu bener. Bener. Ya, jadi itu nggak ngisi jenis rumah sakitnya.